Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Sugeng Wibowo, inspirasi baru untuk jualan online-mu. Pada video kali ini saya akan bahas perbedaan iklan pencarian dan iklan produk serupa ketika Anda beriklan di Shopee. Bagi teman-teman yang jualan di Shopee pasti sudah tidak asing dengan istilah ini, tetapi terkadang masih bingung. Apakah ketika beriklan harus digunakan semuanya atau penempatannya hanya satu saja atau malah tidak perlu digunakan semuanya alias tidak beriklan. Nah, tapi dalam video ini saya akan bahas dari sisi pandangan saya iklan pencarian dan iklan produk serupa itu seperti apa. Ayo langsung kita mulai. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bagian dashboard, ini saya sudah langsung masuk ke halaman iklan Shopee ketika teman-teman mau beriklan. Tentunya kalau teman-teman ingin di penempatan iklan pencarian dan iklan produk serupa, teman-teman harus setting iklannya manual. Seperti ini ya teman-teman ya, manual. Di atas jangan lupa pilih produk dulu. Ternyata ini tadi tampilannya sudah di bawahnya ya. Jangan lupa pilih produk dulu. Dan kemudian di sini ada dua penempatan, halaman pencarian dan halaman produk serupa. Nah, kita akan bahas dari sisi penempatan. Ketika kita ngiklan di halaman pencarian, yang kita lakukan adalah memilih kata kunci. Contoh seperti ini ya. Karena ini produknya, contohnya packaging. Jadi di sini ada kata packaging, kita bisa pilih kata kuncinya. Kita akan bahas di video lain bagaimana memilih kata kunci. Tapi prinsipnya ketika teman-teman beriklan di halaman pencarian, yang digunakan adalah memilih kata pencarian. Contoh nih ya, kita pilih salah satu, kita pilih. Ini hanya contoh saja ya teman-teman ya. Di sini kita ada kata kuncinya. Nah, kata kunci ini digunakan untuk apa? Digunakan sebagai parameter ketika konsumen mencari dengan kata kunci yang sama atau yang mirip, produk kita akan dimunculkan. Sistem tuh pengen tahu produk kita ini apa sih? Dan biasa dicari dengan konsumen dengan kata kunci apa? Serta ketika konsumen mencari, sistem akan mencoba menggabungkan. Sehingga yang dicari konsumen dengan yang ditawarkan oleh sistem itu relate, nyambung. Jadi kemungkinan untuk konsumen beli makin besar. Nah, iklan halaman pencarian ini munculnya di mana sih? Munculnya di sini teman-teman. Ketika teman-teman masuk ke shopee.co.id, di sini ada yang namanya halaman pencarian. Di sini ada yang namanya tempat untuk kita mengetikkan apa yang kita cari. Contoh ya, di sini kita ketikkan baju batik, gitu ya, baju batik pria. Nah, nanti akan muncul nih di sini produk-produk yang sesuai dengan kata kunci baju batik pria. Kita bisa lihat di sini ada yang tulisan ad. Nah, ini adalah iklan. Jadi tadi teman-teman ketika setting di iklan halaman pencarian, kemungkinan munculnya di sini. Di tempat ketika konsumen mencari dengan kata pencarian. Jadi makanya teman-teman nanti juga harus jago nih. Kalau ngiklan, pilihlah kata pencarian yang kemungkinan besar dicari oleh konsumen. Nanti kalau kita bahas teknisnya ada lebih mendalam, kata kunci yang memang favorit, yang banyak dicari oleh konsumen, itu pasti tingkat pencariannya tinggi. Tadi kita bisa lihat ya, ketika kita memilih kata pencarian, itu ada volume pencariannya dalam 30 hari. Nah, kemudian di sini, yang selanjutnya adalah iklan produk serupa. Ada dua penempatan, yaitu adalah di bagian rekomendasi utama dan di bagian kamu mungkin juga suka. Nah, ini munculnya di mana sih? Ketika kita ngomong iklan produk serupa, ini adalah iklan yang muncul di produk yang similar atau serupa. Kita bisa lihat, contoh kalau kita klik satu produk, kemudian kita turun ke bawah, scroll ke bawah, biasanya pakai handphone ya teman-teman ya. Di sini ada kolom kamu mungkin juga suka. Ini ada iklan. Nah, sebenarnya iklan ini bagus. Karena produknya ini muncul di bawah halaman produk yang sama, mirip. Jadi kemungkinan kalau orang mencari produk A, kemudian produk kita mirip dengan produk A dan kita muncul di bawahnya, ada kemungkinan kita pun bisa terbeli produknya. Munculnya di sini, di bagian kamu mungkin juga suka di bawah halaman produk. Kemudian ada yang penempatan yang kedua adalah di bagian rekomendasi. Ketika teman-teman ingin cek rekomendasi itu muncul di mana sih? Munculnya di sini teman-teman. Ketika teman-teman masuk di shopee.co.id, nah di sini ada yang namanya rekomendasi.
produk kita akan direkomendasikan. Namanya aja kan rekomendasi ya. Direkomendasikan kepada calon-calon konsumen yang menurut sistem berpotensi membeli produk kita. Contoh ya, tadi kita baju batik pria. Kalau Anda jualan baju batik pria, orang-orang yang pernah ketik baju batik pria, atau orang-orang yang membeli baju batik pria, atau orang-orang yang dalam waktu dekat mengetikkan baju batik pria, akan dimunculkan di bagian rekomendasinya. Jadi ketika teman-teman nanti lihat halaman depan Shopee, setiap orang itu beda-beda, tergantung dia sering mencari produk apa. Nah, biasanya untuk iklan rekomendasi ini ada kemungkinan tingkat kliknya lebih tinggi. Jadi teman-teman di sini nanti harus pantau nih jalannya iklan itu seperti apa. Nah, ini tadi adalah gambaran perbedaan iklan halaman pencarian dan iklan produk serupa dari sisi penempatan. Kalau ditanya bagusnya bagaimana, semuanya bagus teman-teman. Karena ketika kita ngomongin iklan ini tidak hanya masalah setting penempatan, tapi ada faktor lain, yaitu adalah performa dari produk itu sendiri. Jadi saya sarankan kalau teman-teman beriklan, dicoba dipakai semuanya. Kemudian setelah itu baru dianalisa, karena dalam prakteknya ada yang iklan halaman pencariannya itu nggak bagus, malah boncos. Bagusnya hanya di iklan produk serupa. Dan ada juga ternyata yang iklan halaman pencariannya itu nggak jalan. Yang jalan hanya iklan produk serupa. Iklan produk serupa ternyata di bagian rekomendasi boncos. Di bagian kamu mungkin juga suka, ternyata hasilnya bagus. Setiap toko beda-beda, setiap produk beda-beda. Bahkan setiap produk di dalam toko yang mungkin sama kategorinya, hasilnya bisa beda. Contoh nih ya, Anda tadi jual baju batik pria, satu desain A, yang satunya desain B. Anda iklankan nih sama-sama di bagian halaman, kamu mungkin juga suka dan rekomendasi, hasilnya bisa beda. Jadi di sini ketika kita ngomongin iklan, teman-teman harus coba dulu, harus dijalankan dulu dan kemudian dievaluasi. Masalah halaman pencarian ataupun masalah produk serupa itu hanyalah masalah dimunculkan di mana. Seperti kalau kita ngiklan, analoginya satu di lantai 1, yang satu di lantai 7. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak bisa dibilang bahwa yang pencarian paling bagus, kamu mungkin juga suka jelek, nggak bisa. Karena kita nggak pernah tahu market kita datangnya dari mana. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung mau beriklan di penempatan yang mana. Dan juga semakin mendorong teman-teman untuk rajin mengevaluasi iklan Anda, karena ketika kita beriklan ini tidak bisa satu kali setting hanya selesai. Seperti yang kami lakukan terhadap toko-toko klien kami, di mana hampir setiap hari kita cek iklannya, pergerakannya bagaimana. Karena ada produk-produk atau toko yang hanya dalam satu hari iklannya itu bisa banyak banget. Dan kalau kita tidak evaluasi, kalau tidak cek, bahaya. Nantinya dana kita bisa tersedot. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada tema-tema video yang teman-teman ingin bahas, tinggalkan di kolom komentar. Saya akan buatkan video untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.